Di dunia yang terus berubah ini, metode pelatihan partisipatif adalah kunci kesuksesan. Dalam video ini, kami akan mengungkapkan metode-metode di dalam pelatihan partisipatif. Ini lebih dari sekedar metode, ini adalah revolusi. Selamat datang di dunia di mana setiap suara dihargai, setiap ide memiliki kekuatan, dan setiap individu memiliki peranannya sendiri dalam menciptakan masa depan yang berdaya saing. Jadi, mari bergabung bersama dalam perjalanan ini. Mari berpartisipasi, mari berkarya, dan mari berinovasi. Bersama-sama, kita akan mencapai lebih dari yang pernah kita impikan. Ini adalah waktu untuk bersinar dalam keberagaman dan membangun masa depan yang lebih baik. Selamat datang di dunia metode pelatihan partisipatif, di mana setiap langkah yang kita ambil adalah langkah menuju kesuksesan bersama. Pelatihan adalah suatu proses di mana orang-orang atau anggota suatu kelompok mencapai kemampuan tertentu untuk membantu mewujudkan tujuan organisasi. Pelatihan berupaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan pekerjaan. Sedangkan partisipatif dapat diartikan sebagai keterlibatan mental, emosi, dan fisik peserta dalam memberikan respon atau feedback terhadap kegiatan yang dilaksanakan dalam proses pelatihan, serta mendukung pencapaian tujuan dan bertanggung jawab atas keterlibatannya. Jadi, pembelajaran partisipatif adalah upaya pendidik untuk mengikutsertakan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Lalu, apa sih tujuan pelatihan? Tujuan pelatihan yang pertama adalah mengembangkan keahlian, sehingga pekerjaan dapat diselesaikan dengan lebih cepat dan lebih efektif. Yang kedua yaitu mengembangkan pengetahuan, sehingga pekerjaan dapat dikerjakan secara rasional. Dan yang ketiga adalah mengembangkan sikap, sehingga menimbulkan kemampuan kerjasama dengan teman-teman pegawai dan dengan pimpinan. Metode pelatihan partisipatif. Metode pelatihan partisipatif merupakan metode yang melibatkan peserta pelatihan secara aktif dalam proses pembelajaran, baik dalam mengidentifikasi masalah, menganalisis situasi, merumuskan solusi, maupun mengimplementasikan hasil pelatihan. Metode ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi, keterampilan, pengetahuan, dan sikap peserta pelatihan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi mereka. Secara umum, model-model sistem pelatihan dalam siklusnya terbagi dalam 3 tahapan, yaitu yang pertama, tahap perencanaan, yang kedua, tahap pelaksanaan, dan yang ketiga, tahap evaluasi. Antisipasi terhadap suasana pelatihan dan media pelatihan yang diterapkan. Yang pertama, ada perencanaan yang matang. Sebelum memulai pelatihan, diperlukan perancangan yang matang. Yang kedua, ada kotak amal. Mengirim informasi awal kepada peserta tentang pelatihan termasuk jadwal materi yang akan diberikan. Yang ketiga, ada penyediaan materi dan sumber daya. Yang keempat, ada pendekatan terbuka. Yang kelima, ada moderator komunikasi. Yang keenam, ada departemen kelompok. Yang ketujuh, ada penerapan teknologi. Yang kedelapan, ada penghargaan dan pengakuan. Memberikan penghargaan dan pengakuan kepada peserta yang berpartisipasi, aktif dan memberikan kontribusi berharga dalam pelatihan. Yang kesembilan, ada evaluasi dan umpan balik. Yang kesepuluh, ada pencatatan waktu, penting untuk menjaga disiplin untuk selama latihan. Pada tahun 1993, Julius Sujana mengembangkan model pelatihan 10 langkah, atau dikenal dengan model pelatihan partisipatif, yang dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, rekrutmen peserta latihan. Yang kedua, identifikasi kebutuhan. Yang ketiga, menentukan dan merumuskan tujuan pelatihan. Yang keempat, menyusun alat evaluasi awal dan evaluasi akhir peserta. Yang kelima, ada menyusun urutan kegiatan pelatihan. Yang keenam, ada latihan. Yang ketujuh adalah melaksanakan evaluasi. Yang kedelapan adalah mengimplementasikan proses latihan. 9. Melaksanakan evaluasi akhir kegiatan. Yang ke-10, melaksanakan evaluasi program pelatihan. Menurut Sujana, dalam Kamil tahun 2012, terdapat 7 komponen yang harus dipenuhi untuk mencapai keberhasilan suatu pelatihan.
Komponen tersebut diantaranya ada masukan sarana, masukan mentah, masukan lingkungan, proses, keluaran, masukan lain, dan pengaruh. Baik, selanjutnya ada tentang media pelatihan partisipatif. Media pelatihan partisipatif yang digunakan harus dirancang untuk mendorong partisipasi aktif dan kolaborasi antar peserta. Nah, jadi terdapat beberapa media pelatihan yang dapat diterapkan dalam pelatihan partisipatif. Yang pertama itu ada diskusi kelompok. Yang kedua ada simulasi. Yang ketiga ada permainan edukasi. Yang keempat ada round table. Yang kelima ada seni pertunjukan. Selanjutnya adalah mengenai model pengaturan tempat duduk dalam metode pelatihan partisipatif. Pengaturan model tempat duduk sangat penting dilakukan guna menciptakan suasana, komunikasi, juga interaksi yang efektif antara peserta dengan fasilitator. Adapun beberapa macam model pengaturan tempat duduk antara lain, yang pertama model berkelompok-kelompok. Yang kedua ada model bentuk U. Berikutnya ada model tapal kuda. Berikutnya ada model lingkaran. Model berikutnya ada model teater. Dan yang terakhir ada model kafe. Jadi dapat disimpulkan, pelatihan partisipatif adalah usaha terencana untuk suatu anggota kelompok untuk mencapai kemampuan tertentu dengan memberikan fasilitas pembelajaran yang berkaitan dengan tujuan organisasi, yang dimana peserta didik ikut serta dalam mental, emosi, dan fisik program pembelajaran yang terwujud dalam tahapan kegiatan pembelajaran, yaitu tahapan perencanaan, tahapan pelaksanaan, dan tahapan evaluasi. Terdapat 10 langkah metode pelatihan partisipatif, yaitu yang pertama rekrutmen peserta, identifikasi kebutuhan, sumber dan kemungkinan hambatan. Kemudian yang ketiga menentukan dan merumuskan tujuan pelatihan. Yang keempat menyusun rat evaluasi awal dan evaluasi akhir. Yang kelima menyusun kegiatan, bahan belajar, dan memilih metode dan teknik pelatihan. Yang keenam latihan untuk pelatih. Yang ketujuh evaluasi terhadap peserta pelatihan. Yang kedelapan implementasi proses latihan. Yang sembilan ada evaluasi akhir kegiatan. Kemudian yang 10 ada evaluasi program pelatihan. Baik, mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Selamat berjumpa kembali di dunia pelatihan partisipatif. Terima kasih telah menemani kami dalam perjalanan memahami metode pelatihan partisipatif. Kami harap video ini telah memberikan wawasan yang berguna dan inspirasi untuk menerapkan metode pelatihan partisipatif dalam berbagai aspek kehidupan. Teruslah berpartisipasi, berkolaborasi, dan bersama-sama kita akan mencapai masa depan yang lebih cerah. Terima kasih dan sampai jumpa.